Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran PPKN pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siapa ketuanya sadar? Silakan. Doa mulai. Selesai. Baik, saya absen terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada siapa? Putra. Putra kenapa tidak masuk? Putra izin. Terus kemudian itu bangku kosong, kemana anaknya? Oh, masih ke toilet. Oke. Berarti yang tidak masuk hanya satu saja ya, Putra ya. Kemudian silakan bawa bukunya dikeluarkan semuanya. Buku tulisnya, buku paketnya dikeluarkan, HP-nya dimasukkan terlebih dahulu ya, karena belum saatnya menggunakan HP. Sudah? Silakan dibuka buku paketnya, halaman halaman 61. Sudah? Nah, sebelum kita memulai materinya, mungkin ada yang masih ingat materi pelajaran minggu kemarin kita membahas tentang apa? Kedaulatan. Yaitu khususnya kedaulatan yang ada di negara Indonesia. Setelah kalian diskusi kemarin, kita mengetahui kedaulatan yang ada di Indonesia, bahwa Indonesia itu menganut teori kedaulatan apa saja? Rakyat, kemudian hukum. Jadi ada dua teori kedaulatan. Ada teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum yang dianut oleh negara Indonesia. Terus kemudian, coba sebelum kita masuk ke materi demokrasi, dari kalian mungkin ada yang mengetahui apa itu demokrasi. Yang bisa raise hand. Demokrasi. Tidak asing kan ya demokrasi ya? Oke. Apa itu demokrasi? Waalaikumsalam. Apa itu demokrasi? Yang keras. Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dari untuk rakyat. Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu pengertian dari demokrasi yang kita bahas pada hari ini. Jadi untuk materi hari ini, ya sebelum ke materi, langsung masuk ke materi, coba diperhatikan gambar yang ada di depan. Itu ada sebuah gambar. Gambar apa? Gambar pemilu. Atau lebih tepatnya itu adalah gambar apa namanya? Coblosan. Kertas itu namanya apa? Seperti yang kalian namanya adalah surat suara. Ya, ketika pemilu, ketika coblosan, kertas itu namanya adalah surat suara. Di situ ada kartu suaranya. Ada pasangan calon yang akan dipilih. Kalau di gambar yang di depan ada paslon 1 yaitu Pak Jokowi ya. Kemudian paslon kedua ada siapa? Ada Prabowo. Nah, ini adalah salah satu contoh surat suara pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019. Nah, terus kemudian hubungannya dengan demokrasi yang pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tadi apa kira-kira dengan surat suara? Apa hubungannya? Gimana? Apa hubungannya kira-kira? Apa? Pembentukan pemerintah yang lain. Apa hubungannya surat suara dengan demokrasi?
berarti di situ ada proses pemilu kan? Ada proses pemilihan umum. Dan terus hubungannya pemilu dengan suara demokrasi apa? Apa? Hubungannya apa? Bahwa pemilu merupakan contoh atau penerapan dari demokrasi, ya kan? Iya. Kenapa seperti itu? Nah, nanti kita bahas pada hari ini. Jadi, hubungan surat suara, hubungan pemilu dengan demokrasi yang akan kita bahas hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah tadi mengenai pengertian demokrasi. Yang kedua adalah prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri itu apa saja. Yang terakhir adalah penerapan demokrasi khususnya yang ada di Indonesia. Nah, ini pengertiannya. Demokrasi itu berasal dari kata demos dan kratos atau kratein. Demo sendiri artinya adalah rakyat dan kratein adalah pemerintahan. Makanya demokrasi bisa diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Bahwasanya pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat akan dikembalikan lagi kepada kalian semua karena kalian juga bagian dari rakyat, bagian dari warga negara Indonesia. Jadi dalam negara demokrasi, rakyat itu memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan karena kita itu semuanya dilindungi oleh hukum tanpa kecuali. Entah dia adalah anaknya pejabat, dia anaknya petani, dia hanya seorang siswa, dia hanya tukang kuli bangunan, guru dan sebagainya. Semua orang di mata hukum kedudukannya adalah sama. Tidak ada yang lebih tinggi. Bahwasanya kalau misalnya anaknya presiden, berarti perlindungannya lebih ketat. Dia mendapatkan perlindungan hukum lebih baik daripada kita yang warga biasa. Tidak seperti itu. Ya, jadi negara demokrasi yang pertama ada perlindungan konstitusional atau perlindungan hukum. Yang kedua, badan kehakiman yang tidak memihak. Tidak boleh memihak. Misalnya seorang hakim ketika memutuskan sebuah perkara tidak boleh memihak. Misalnya dia adalah kalangan atas, dihukum sedikit. Kemudian ketika hanya seorang nenek mencuri, hukumannya berat. Ya, itu kan berarti ada hukuman yang tidak seimbang. Adanya hukumannya memihak kan kalau seperti itu. Padahal kenyataannya hukum yang ada di Indonesia tidak boleh memihak. Ya, karena kalau nanti ada kasus seperti itu berarti di situ ada yang salah dari sistem hukum yang ada di Indonesia, sistem peradilannya. Kemudian yang ketiga adanya pemilihan umum, ya tadi suara. Yang namanya demokrasi, salah satu cirinya negara demokrasi selalu ada yang namanya pemilihan umum untuk menentukan wakil-wakil rakyat. Seperti misalnya memilih apa tadi? Presiden dan wakil presiden, ya kan? Kemudian misalnya memilih DPR dan DPD, bahkan sampai memilih kepala desa. Itu ya contohnya pemilihan umum. Bahkan kalau kita kaitkan dengan lingkungan kita kalian sebagai pelajar di sini, seperti beberapa minggu kemarin, kalian sudah melaksanakan yang namanya pesta demokrasi, yaitu dengan memilih OSIS, memilih ketua OSIS dan wakilnya. Kalau di kelas ini misalnya memilih ketua kelas, memilih yang piket siapa saja hari Senin, Selasa sampai hari Sabtu. Itu dimusyawarahkan, dan inilah yang dinamakan dengan demokrasi. Yang keempat adanya kebebasan berpendapat. Semua orang berhak mengeluarkan pendapatnya. Semua orang berhak mengungkapkan kreativitasnya. Semua orang berhak mengungkapkan sarannya, kritikannya terhadap semua kebijakan pemerintah, berhak untuk protes. Kalau misalnya itu memang salah atau tidak sesuai dengan aturan, itu ya. Terus kemudian yang kelima, kebebasan untuk berorganisasi. Contohnya apa organisasi? OSIS. Misalnya kalian ingin ikut organisasi OSIS, ya silahkan, karena tidak diberikan batasan. Kalian
itu akan dilaksanakan pada tahun 2020 berapa? Berapa kali pemilu? Berapa kali sekali? 5. Kalau 2019 terakhir pemilu, berarti pemilu yang akan datang dilaksanakan pada tahun 2025. 2019 ditambah 5 itu hasilnya 2024. Itu menghitungnya, ya. Ya, kalau tambah 5 jadi 2024. Jadi pesta demokrasi di negara kita selanjutnya yaitu pada tahun 2024. Coba nanti kita lihat berapa partai politik yang ikut pemilu. Pasti lebih dari 3, tidak seperti Orde Baru yang dibatasi. Nah, ini contoh bahwasanya ciri demokrasi adalah adanya kebebasan berorganisasi. Yang terakhir adalah ciri demokrasi adalah civic education atau adanya pendidikan keluarga negaraan yang seperti kita lakukan pada saat ini. Jadi sejak dini kita semuanya diberi bekal bahwasanya demokrasi itu penting. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi terakhir tentang ciri-ciri demokrasi. Salah satu contohnya tadi adalah tentang pemilihan umum. Dan di dalam pemilihan umum ini nanti ada yang namanya asas pemilu atau asas pemilihan umum. Ada 6. Yang pertama adalah langsung. Coba, apa itu pemilu itu asasnya adalah langsung? Kira-kira artinya apa? Langsung. Hah? Bagaimana? Langsung? Langsung? Langsung apa? Langsung kenapa? Langsung bagaimana? Coba dibaca bukunya. Halaman 64. Ayo, langsung. Apa langsung? Rakyat memberikan suaranya secara langsung. Artinya tidak boleh diwakilkan. Misalnya tadi kayak pencoblosan surat-suara tadi. Setiap orang kan berhak untuk mencoblos kan. Nah, itu misalnya kalian pada saat itu sakit. Jangan bicara sendiri. Misalnya pada saat itu kalian sakit. Kemudian biar surat-suaranya bisa digunakan, akhirnya kalian menyuruh temannya untuk mencoblos. Boleh seperti itu? Tidak. Jadi yang namanya pemilu itu harus langsung orangnya sendiri yang mencoblos, yang memilih, tanpa perantara. Itu langsung. Yang kedua adalah umum. Apa artinya bahwa pemilu itu sifatnya adalah umum? Yang keras satu aja yang ngomong, yang angkat tangan, yang keras. Umum artinya semua orang yang sudah memenuhi syarat berhak untuk mengikuti pemilu tanpa kecuali. Berarti dia memiliki hak. Kira-kira berapa tahun minimal umur seseorang warga negara Indonesia itu berhak mengikuti pemilu? 17. Di masyarakat 17. Tapi beda lagi kalau pemilunya di sekolah ya, itu beda cerita. Tapi kalau seperti pemilihan presiden, pemilihan DPR, bahkan sampai kepala desa, itu minimal 17 tahun atau sudah memiliki KTP sebagai bukti kamu adalah warga negara Indonesia. Terus kemudian yang ketiga, pemilihan umum itu sifatnya asasnya yang ketiga adalah bebas. Artinya adalah bahwa semua warga yang memiliki hak atau yang sudah 17 tahun tadi ya, itu bebas menentukan pilihannya masing-masing.
nyoblos nomor 2, atau mungkin ketika pasangannya ada 3 boleh pun nyoblos nomor 3, terserah kita sesuai dengan hati nurani. Tidak perlu misalnya kamu mempengaruhi temanmu, ayo nyoblos nomor 1. Ya terserah temannya mau nyoblos nomor 1, 2 atau 3, terserah, karena mereka memiliki kebebasan. Yang keempat, pemilu asasnya adalah rahasia. Apa itu rahasia? Bukan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Tidak diketahui oleh siapapun. Misalnya saya milih nomor 1, 2 atau 3, orang lain tidak berhak untuk tahu, bahkan petugas pemilunya di situ pun tidak berhak untuk tahu. Ini dibuktikan dengan adanya apa ketika pemilu di TPS itu? Apa namanya? Kotaan. Apa kotaan namanya itu? Di bilik suara. Tujuannya apa sih bilik suara? Tujuannya untuk tadi menjaga kerahasiaan pilihan kita. Jadi petugasnya pun itu gak berhak mendampingi kalian sampai di belakangnya, misalnya melihat kalian nyoblos nomor berapa. Nah itu tidak. Jadi kerahasiaannya benar-benar dijaga, dirahasiakan. Kemudian yang selanjutnya, asas pemilu adalah jujur. Apa artinya jujur? Jujur. Coba ini ada bukunya. Jujur artinya yang keras. Jujur artinya Arti bahwa penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. jadi semua yang terlibat pemilu, baik aparat pemerintahannya, baik pasangan calonnya, baik KPPS-nya atau penyelenggara pemilu di situ harus jujur. Artinya surat-suaranya hasilnya tidak boleh dimanipulasi, tidak boleh dipalsukan. Bahkan misalnya ketika penghitungannya sudah selesai, surat awal misal jumlahnya ada 200 misal, kemudian ketika dihitung terakhir hanya 199, satunya kemana? Kira-kira yang dilakukan oleh petugas pada saat itu bagaimana? Apakah langsung dimasukkan? Ya udahlah, kita anggap saja dia nomor 1, boleh seperti itu? Tidak. Misalnya dianggap, ya udah kita anggap bahwa yang kurang tadi itu suaranya tidak sah, misalnya boleh? Boleh? Tidak boleh. Jadi nggak boleh, karena tadi aslinya harus jujur. Dan terus bagaimana supaya surat suaranya harus pas 200 seperti awal? Yang dilakukan adalah menghitung kembali. Benar. Jadi harus menghitung kembali dari awal. Kalau surat-suaranya pada saat di TPS ada 1000, ya udah dihitung lagi. Jadi surat awal sama akhir jumlahnya harus sama. Ini pernah kejadian juga, karena saya pernah jadi petugas pemilu, jadi pengawas pemilu pada saat itu ketika tahun 2012 pemilihan presiden. Di salah satu TPS di desa saya, itu kejadiannya seperti itu. Bahkan sudah mau disegel, sudah mau disetorkan ke kecamatan, dan ternyata surat suaranya ada yang tidak match, ada yang tidak pas. Jadi mau tidak mau petugasnya harus menghitung kembali. Makanya ketika penghitungan itu bisa saja sampai dini hari. Kalau ada kesalahan, misalnya masih salah lagi, ya dihitung kembali sampai benar-benar surat suaranya itu jumlahnya sama. Ini membuktikan bahwasannya pemilu asasnya adalah harus jujur. Jadi tidak boleh bahkan dianggap barang kita anggap saja surat suaranya tidak sah, tidak pihak kedua
perkotaan itu sudah disegel, itu nanti makanya diikuti oleh petugas keamanan, bahkan polisi itu dibawa ke kecamatan. Ke kecamatan nantinya akan dibawa ke dibawa ke kabupaten, bahkan nanti akhirnya sampai pusat sana. Jadi itu proses pemilu tidak sepele seperti misalnya ketika pemilihan ketua kelas itu ya, karena jumlahnya memang sedikit. Tapi kalau pemilu asli ya memang sedikit rumit. Tapi kalau misalnya penghitungannya sesuai, aman, tidak akan menghitung ulang. Tapi kalau salah satu atau kurang satu, bahkan penghitungannya lebih satu dari 200 menjadi 201, dan ini suaranya siapa kok bisa lebih? Pasti ada yang salah ketika proses penghitungan. Jadi itu ya, jadi asli harus jujur. Yang terakhir, asas pemilu itu harus adil. Artinya adil adalah yang memilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas kecurangan tidak mungkin. semua peserta pemilu itu harus mendapatkan perlakuan yang sama, bahkan adil. Bahkan ketika ada penyandang disabilitas, paham ya disabilitas? Misalnya dia tidak bisa berjalan, hanya menggunakan kursi roda, yaitu biasanya ada sebuah petugasnya misalnya membantu atau apa itu ya. Jadi harus dilakukan secara adil, tidak boleh memihak. Misalnya ketika pada saat itu pasangan calonnya sedang mencoblos di TPS-nya, kemudian dikasih makan, dikasih minum, padahal yang lainnya tidak, itu tidak boleh. Jadi semuanya mendapatkan perlakuan yang sama, baik pemilihnya, baik nanti petugas yang akan memilih, bahkan pasangan calon itu sendiri. Karena pasangan calon pun selain dia mencalonkan diri, dia juga berhak untuk memilih, kan dia sebagai warga negara Indonesia memiliki hak pilih secara aktif. Ya. Keenam, asas pemilu itu biasanya kita singkat, kalau kita lihat tulisan yang merah-merah itu jadinya adalah luber dan jurdil. L-nya langsung, U-nya adalah umum, BE-nya bebas, R-nya rahasia, jadilah luber. Ya, kemudian jur yang pertama adalah jujur, jilnya adalah adil. Jadi harus diingat, asas pemilu ada 6, luber dan jurdil. Nah ini tata cara pemilihan umum, misalnya contohnya di TPS gitu ya. Jadi misalnya ada pintu masuk, ini sebenarnya sudah kalian simulasikan ketika pemilihan OSIS kemarin ya. Jadi ada pintu masuk, kemudian kalian membawa C6 atau belangko yang menyatakan bahwa kalian merupakan daftar pemilihnya. Kemudian di tugas dicek apakah benar orang ini ada di daftar, gitu ya. Terus kemudian antri, setelah antri kemudian dikasih surat suaranya, kemudian kalian menuju ke bilik suara untuk mencoblos. Setelah dicoblos, surat suaranya dilipat kembali, dimasukkan ke kotak suara. Yang terakhir adalah meja tinta. Melakukan apa di meja tinta? Jari kelilingnya atau itu biasanya dicelupkan sebagai bukti bahwa kalian sudah melakukan pencoblosan. Kalau sudah mencoblos, tidak boleh mencoblos lagi. Itu salah satu tata cara pemilihan atau pencoblosan di setiap TPS. Ini berlaku untuk semua pemilihan, bahkan pemilihan ketua OSIS, pemilihan presiden, wakil presiden, kepala desa, DPRD, semuanya sama. Cuma mungkin nanti yang beda adalah di surat suaranya, yang dipilih itu siapa saja, itu yang berbeda. Terus kemudian sekarang diskusi kelompok. Seperti biasanya sebelum kita diskusi, kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Kalau biasanya kita bagi menjadi 5 kelompok, hari ini kita bagi menjadi 6 kelompok. Ya, kita bagi menjadi 6 kelompok. Kita berhitung dulu dari belakang deh, gantian Reza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, Ren 3, 4, 5, 6, 2, 3, 1, 5, 6, Ren 4, 4.
Jadi nanti ada yang kelompoknya tidak sama ya jumlahnya. Seperti biasa langsung berpindah. Untuk kelompok 1 di sebelah sini ya, 1 di sini di depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan berpindah di bawah buku tulisnya, di bawah HP-nya juga di bawah, karena nanti ada evaluasi menggunakan HP secara online. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 di sini. Di bawah tapi ya. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di sebelah sini di depan, kelompok 3 di sini. Ada kelompok 3 ya? Pas nggak usah pindah. Ayo, kelompok 2 di sini. Tidak di sana. Ini di belakang sini. Ini duduk di sini aja, ini diputar ke belakang. Di belakang kan? Ini di sini kelompok 4 ini ya diputar, kemudian kelompok 5 kelompoknya di sini. Kalau kursinya kurang bisa itu ya bawa kursi. Kamu kelompok berapa? 6. Sini, ini kelompok 5. Kamu ikut 5 aja, ini 5 saja. Kamu ikut 5. Ya. Sudah ya, sudah pas ya. Bagaimana? Yang mana? Sudah habis? Jawab bagaimana peta? Sudah? Sudah kelompok 6, kelompok 6 4. Kelompok 5 4. Sudah? Oke. Masuk. Sebelum menyaksikan video, saya bagi kelompoknya dulu, bagi LKPD-nya dulu. Ini kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Selanjutnya terakhir kelompok 6. Oke. Coba nanti itu kan ada, coba dilihat dulu pertanyaannya, ada berapa pertanyaan di situ? 3. Di sebelahnya ada kode atau nomor kelompok ya. Jadi nanti kelompok 1 dan kelompok
5 dan 6 mengerjakan soal permasalahan nomor 3. Permasalahannya tentang apa? Kita saksikan dulu video berikut ini. Kita beralih katanya puluhan siswa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Lamongan bentrok dengan aparat kepolisian Polres. Bentrokan dipicu ketika mahasiswa hendak memasuki gedung DPRD namun dihadang oleh aparat kepolisian. Para pengunjuk rasa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Lamongan ini menuntut pencabutan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW. Awalnya pengunjuk rasa di depan kantor DPRD Lamongan ini berjalan tertib dan lancar. Mereka membentangkan spanduk, poster, dan berorasi menolak Raperda RTRW. Namun ketika pengunjuk rasa meminta masuk ke dalam gedung DPRD dan dihadang petugas, situasi pun berubah memanas. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian pun tak terhindarkan. Petugas akhirnya terpaksa bertindak tegas untuk mendesak mundur mahasiswa. Unjuk rasa tersebut dipicu penolakan terhadap Raperda RTRW Lamongan yang dinilai cacat hukum dan tidak tepat untuk Lamongan karena meniru Raperda dari kabupaten lain. Dimana kita sudah mengkaji mengenai RTRW, mengenai RTRW dan mengenai Raperda RTTR WBP, dimana Raperda ini sudah cacat hukum dan kita sudah menemukan beberapa redaksi yang ini juga menjiplak ataupun plagiat terhadap Raperda kabupaten lain, dimana kabupaten itu Kabupaten Sukoharjo. Nah, kita menanyakan mengenai penyusunan Raperda ini sudah tidak sesuai dengan wilayah kondisi untuk di Kabupaten Lamongan. Merasa aspirasinya belum mendapat tanggapan, mahasiswa membubarkan diri dan mengancam akan mendapatkan masa lebih banyak lagi bila Raperda tetap dilanjutkan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Hartono TV One mengabarkan. Sebenarnya itu tadi yang kalian saksikan adalah salah satu contoh juga terkait demokrasi. Kalau kalian lihat tadi videonya, itu tentang apa? Sebelum kita diskusi. Tentang bentrokan. Bentrokannya terjadi di daerah Lamongan, ya. Bentrokan massa antara warga Lamongan dengan aparat kepolisian terkait apa tadi? Ketua RT. Kenapa ketua RT-nya? Ketua RT-nya diapakan memangnya? Apa tadi poin utamanya? Dia demonya tentang apa? Gitu. Menjiplak tentang apa? Jiplak apa tadi? Puluhan mahasiswa tuntut cabut Raperda rencana pemerintah daerah. Setelah diusut, tadi kan diketahui kenapa kok sampai protes, karena menurut warga Lamongan Raperdanya itu menjiplak atau plagiat dari daerah lain.
beda. Tapi yang terjadi di lapangan bagaimana? Disamakan, ya dijiplak tadi katanya. Nah itu yang akan kita diskusikan hari ini. Tadi yang kelompok 1 terkait apakah tadi, kemudian nomor 2 sampai permasalahan nomor 3. Silakan dikerjakan di LKPD-nya masing-masing. Sebelumnya ditulis dulu nama kelompoknya, ya. Kemudian ditulis jawabannya. Nanti kita presentasikan maju ke depan dari masing-masing kelompok. Silakan boleh mencari literasinya dari buku, boleh mencari dari internet juga boleh. Silakan didiskusikan dengan temannya. Yang namanya diskusi ada ke depan. Sebenarnya bedanya satu sama yang kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan.
Sudah? Ada yang belum? Ada yang sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Yang lainnya sudah atau belum? Oh, ada yang belum. Oke, kita tunggu di sini. Latihan dong. Ini. Nanti ada yang membuka ya. Jangan mengerjakan paling mudah. Nanti kalau mau. Nanti kalau ada yang tanya, ada yang menjawab. Oke, terus kami ya. Oke, jadi itu silakan. Kata-kata dari ini. Jangan menjiplak. Apa silakan. Nanti kalau misalnya mau maju dikasih iya setiap kelompok juga nggak apa-apa. Ya, kelompok dan Andre tidak mau. Kalau mau buat kata-kata seperti kelompok 1 berencana ada kata-kata hari ini, silakan searching aja dulu di Google. Ya. Ini tak tunggu juga dengan kata-kata kalau gitu. Hari ini apa? Sudah bisa dimulai presentasinya atau ada yang belum selesai? Sudah. Garisnya kelompoknya sudah selesai? Sudah. Kelompoknya? Yang 5, kelompok 5 sudah belum? Sudah. Kelompok 1? Sudah siap kata-katanya? Sudah. Berarti kelompok 1 dulu ya yang maju ya. Oke, yang lainnya silakan diperhatikan. Ya, yang lainnya jangan ngomong sendiri. HP-nya juga di-off-kan dulu. Kita menghargai teman kita atau kelompok lain yang sedang mempresentasikan jawabannya. Ya, mungkin nanti ada kelompok lain yang ingin menanggapi atau sudah setuju atau mengkritik silakan. Terutama kelompok 2 karena permasalahannya sama. Tadi ya, ayo kelompok 1 kasih plus untuk kelompok 1. Gak usah dempet-dempet, ada di sini loh, gak apa-apa. Sini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk berpresentasi, bukan untuk berekspektasi. Karena tingginya ekspektasi hanya membuat sakit hati. Dan saya di sini ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah video tersebut termasuk contoh dari demokrasi? Jelaskan. Iya. Menurut kelompok kami, video tentang demo atau unjuk rasa termasuk contoh dari demokrasi. Alasannya adalah bahwa unjuk rasa mahasiswa juga salah satu bentuk mengungkapkan pendapatnya terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Lamongan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kadang-kadang ekspektasi tidak sesuai dengan realita ya. Kemudian tadi permasalahannya sama dengan kelompok 2. Kelompok 2 apa ada tanggapan? Boten. Sama? Oh tidak.
Yang namanya demo atau unjuk rasa meskipun berujung ricuh itu termasuk bagian dari demokrasi. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Mungkin ada kata lagi? Oh sudah. Silakan diakhiri dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Kita langsung lanjut ke permasalahan kedua berarti ya. Kelompok 3 atau 4 yang mau maju? 3. Kelompok berapa 3 atau 4? Kelompok 3 atau 4? Mana tanggal berapa? 6. 6 kurang 2 berapa? 4. Itu kelompok yang mana? Ayo silakan maju kelompok 4. Dibaca dulu pertanyaannya nanti. Bisa dimulai silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kami. Silakan. Apa faktor penyebab terjadinya kericuan dalam video tersebut? Sebenarnya kericuan terjadi karena kurangnya kesadaran dari mahasiswa yang melakukan demo begitu juga dari petugas keamanan atau polisi. Berarti kalau menurut kelompok 4, faktor penyebabnya ada pada mahasiswa juga ada pada polisi atau aparat keamanan atau aparat kepolisian. Kelompok 3 apakah sama? Oh tidak, bisa itu ya. Kasih jawaban atau komentar. Jawaban dibaca dari situ aja yang keras. Berdiri. Menurut kelompok kami, faktor kericuan pada video tersebut adalah tidak ditanggapinya protes yang dilakukan oleh mahasiswa, sehingga terjadilah bentrokan atau amukan massa. Selain itu, mahasiswa tidak seharusnya melakukan demo dengan cara anarkis seperti pada video tersebut. Itu kelompok 3. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Untuk kelompok 3 fokusnya hanya pada mahasiswa tadi ya, karena ditolak aspirasinya untuk protes, akhirnya dia atau mereka ngamuk ya, karena tidak ditanggapi, tidak direspon. Tapi kalau kelompok 4 ini ada tambahan lagi. Jadi permasalahannya faktornya tidak hanya pada mahasiswanya, tapi juga pada petugas keamanan atau petugas kepolisian. Mungkin ada yang ditanyakan? Boten sudah jelas? Sudah. Oke, bisa diakhiri Mbak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum? Terakhir kelompok tadi ganjil, kemudian genap, sekarang kelompok 5. Ya Allah. Oh, tadi kan sudah persiapan baca ya tadi ya. Persiapan baca. Ayo maju semuanya. Ayo silakan berdiri. Kita silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana upaya untuk
media online, misalnya Instagram, Twitter dan sebagainya itu ya, bahkan sebuah artikel online. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 6, apakah sama? Oh, ada tanggapannya, silakan. Kalau menurut kelompok kami, selain dari mahasiswa atau masa yang dimiliki sendiri, pihak keamanan pun sangat penting perannya dalam menjaga keamanan, bukan malah meladeni anggota massa yang berakhir bentrokan. Oke, kalau menurut kelompok 6, bahwasanya didengarkan kelompok 5 didengarkan tadi pendapatnya kelompok 6. Bagaimana tadi pendapatnya? Oh, betul jelas. Jelasnya lagi salah. Tidak jelas itu kan didengarkan. Kalau menurut kelompok kami, selain dari mahasiswa atau massa yang demo itu sendiri, pihak keamanan pun sangat penting perannya dalam menjaga keamanan, bukan malah meladeni anggota massa yang berakhir bentrokan. Sudah jelas? Sudah, apa lagi? Tadi menurut kelompok 6, bahwasanya yang harus meminimalisir tidak terletak pada sudut pandang mahasiswanya saja, tetapi juga aparat kepolisian. Jadi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban tidak seharusnya malah memprovokasi terjadilah sebuah bentrokan, ya kan ada bentrokan polisinya. Karena kan tidak seharusnya polisi itu tambah meladeni amukan masa yang harusnya mengamankan, tambah terjadilah sebuah kerusuhan atau kericuhan. Mungkin ada tanggapan lain? Tidak? Sudah jelas? Oke, kasih upah untuk kelompok 5 dan kelompok 6. Baik, itu tadi ya, jadi diskusi hari ini terkait video atau bentrokan massa yang terjadi di mana tadi? Lamongan, terkait penjiplakan Raperda Lamongan yang dilakukan oleh pemerintah Lamongan itu sendiri karena menjiplak tadi ya. Jadi bahwasanya yang namanya unjuk rasa, yang namanya demonstrasi itu juga bagian dari sistem demokrasi. Meskipun pelaksanaannya disalahgunakan, bisa dikatakan demokrasinya bebas, tapi kebablasan ya, sampai berujung kericuhan atau kerusuhan tadi. Yang namanya unjuk rasa boleh, yang namanya mengkritik pemerintah boleh, tapi tidak harus dengan tindakan kekerasan. Masih banyak contoh lainnya, misalnya mengkritik lewat media online, mengkritik lewat artikel di surat kabar atau surat cetak, gitu ya. Mungkin dari sini ada yang belum dipahami. Sudah paham semuanya? Nah, berarti hari ini tadi kita membahas tentang apa saja?
Sudah? Benar, tunggu itu ya, biar sama. Sudah? Sudah. Kemudian kan nanti kamu disuruh kan nama itu ya, itu nama kelompoknya ditulis kelompok 1, kalau itu kelompok 1, kelompok 2, kalau kalian kelompok 2. Ditulis kalau besar semuanya. Sudah? Misalnya saya tulis kelompok 7 misal. Sudah masuk semuanya ya, kelompok 3 sudah. Kelompok 6 kelompok 1 belum? Kelompok KJ, oke. Silakan ditambahin ya kalau kelompok 1, kelompok 2 belum? Oke, Pak sudah masuk semuanya ya di situ ya. Oke, kita mulai game-nya. Nanti didiskusikan. Hati-hati, setiap soal ada waktunya. Ya, diperhatikan ya. Nanti pertanyaannya muncul di sana, kamu hanya mengklik misalnya yang betul tadi simbolnya segitiga, berarti yang diklik adalah simbol segitiga. Jadi diingat-ingat, jadi harus diperhatikan. Ya, nanti ini saya start, belum saya start ya. Ayo diperhatikan. Ini kata ini. Nah, ayo yang mana? Di segitiga itu kata apa? Ya, didiskusikan tentang kelompok. Hati-hati waktunya habis. Sudah. Waktunya habis, sudah dijawab semua? Ya, waktunya habis ya. Kita next. Hati-hati. Nomor 2. Ayo diperhatikan. Ini skornya. Tertinggi kelompok 5 dan kelompok 2 sementara. Oke. Kelompok 3 dan kelompok 4 kece, tapi tidak kece seperti Mas Iko. Ya. Next. Oke, kalau nomor 2 pokoknya diperhatikan baik-baik. Silakan. Nah, bacakan ya. Kecuali yang segitiga memfitnah orang. Yang lingkaran menentang kebijakan, yang berapa tempat berasa. Iya, betul. Kecualinya apa? Memfitnah orang. Itu yang menentang. Makanya hati-hati ya. Memfitnah orang bukan bentuk dari demokrasi. Itu biru kenapa tinggi? Karena banyak yang jawab warna biru, bukan jawaban benarnya biru tidak. Yang biru tadi kan unjuk rasa, tadi unjuk rasa demokrasi tidak. Perhatikan yang kecuali yang memfitnah orang, gitu ya. Oke, lanjut. Oke. Lanjut. Ini benar atau salah? Ini jawabannya benar atau salah? Yang biru benar, yang merah salah. Ngomong karo tak? Ini gampang. Sudah. Nah, semua kelompok benar semua ya. Jawabannya demonstrasi juga bagian dari demokrasi. Next ya. Oke. Nomor 2.
Undang-undang itu sistem pemerintahan Indonesia memilih rakyat. Kira-kira pilih apa saja? Waktunya ke apakah yang merah bisa memilih komisi yudisial, yang oranye memilih MPR ketuanya, yang biru memilih presiden dan wakil presiden, yang hijau memilih hakim agung? Ayo, pemilu itu apa? Ada yang salah? Ya. Dari semuanya tadi, pemilu itu tidak bisa memilih komisi yudisial ya, tidak bisa memilih ketua MPR dan tidak bisa juga memilih hakim agung, hanya bisa memilih presiden dan wakil presiden. Masih ada yang jawabannya salah. Mungkin tekanan waktu. Dan ini kan semuanya oke, diperhatikan lagi nomor 6. Demokrasi yang depan. Yang merah, pemerintah menjalankan kehendak rakyat. Yang oranye, pemerintah menjalankan kepentingan rakyat. Yang biru, adanya pemisahan bagian pelaksanaan. Yang hijau, dibatasinya kehendak rakyat. Oke, semuanya betul, jadi jawab semua. Next. Nomor 7. Pemilu harus independen atau mandiri, maksudnya yang merah rakyat tidak perlu ikut kampanye. Yang oranye bebas memilih. Yang biru tidak boleh ada campur tangan pihak manapun. Yang hijau rahasia adalah pemilihnya. Mandiri. Yang biru pelaksananya tidak boleh campur tangan orang lain. Jawabannya adalah ya, yang namanya mandiri itu berarti tidak boleh ikut campur dari orang lain, ya kan? Ada yang jawab hijau. Rahasia, kan tadi pertanyaannya mandiri ya, jadi diperhatikan baik-baik. Bebas rahasia, tidak boleh dipaksa. Ayo, gampang, mari kita dibahas. Ada warna pink. Jangan bebas ya, karena tadi tidak boleh dipaksa. Kalau langsung kan tadi harus nyoblos langsung ya. Nah, hati-hati. Masih ada yang salah. Yang mana salah? Demokrasi dalam rakyat. Yang mana? Ayo. Sudah jelas belum? Ada yang masih jawab Yang pertama adalah demokrasi dalam rakyat. Kita kedaulatannya rakyat ya. Berarti jawabannya adalah yang jawabannya yang berusaha mana contohnya? Oh ya, berusaha mana sistemnya? Terakhir. Terakhir. Yang tidak bertanggung jawab, yang tidak bertanggung jawab, apakah KPU, apakah KPK, apakah PPS atau KPPS? Kalau misalnya kamu nggak paham apa itu KPU, apa itu PPS dan PPS, kamu kan tahu KPK ya? KPK itu tentang apa? Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemberantasan
hari. Itu ya, mungkin untuk kedepannya kita gantian apa namanya kuisnya, tapi secara individu, tidak secara kelompok. Ya kalau ini kan secara kelompok ya. Dan untuk kuis-kuis dan yang lainnya, dan untuk kuis-kuis yang lainnya lagi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Karena waktunya tadi ada yang kurang kuisnya, tadi waktunya sudah mepet, sudah habis ya. Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Oke, kita tunggu permainan-permainan selanjutnya. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kalau sekarang membahas demokrasi, untuk pertemuan selanjutnya kita membahas tentang lembaga negara. Jadi dalam demokrasi itu ada lembaga negara, ada presiden sampai DPRD itu yang kita bahas satu persatu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Semoga untuk kedepannya lebih baik lagi. Jadi kelompok satu ada kata-kata, saya ada kata-kata sedikit terkait materi dengan materi hari ini. Kita memiliki berapa mulut? Satu. Kita memiliki satu mulut dan dua telinga, ya kan? Tapi semua orang ingin semua tuh berbicara, ya kan? Kalau demokrasi kan lagi bising itu ya. Semua orang ingin berbicara, ingin mengutarakan pendapatnya. Padahal mulutnya kok berapa? Satu. Coba untuk kedepannya gantian. Ada yang bagian mendengarkan supaya apa? Tidak terjadilah sebuah keributan kayak tadi. Kenapa sampai terjadi keributan? Karena semuanya ingin berbicara, tidak ada yang mau mendengarkan. Jadi kebanyakan di dalam kehidupan masyarakat, semua orang ingin berbicara, tapi tidak ada yang mau mendengarkan. Itu pelajaran atau pesan moral hari ini. Jadi sesekali kita mendengarkan pendapat orang, mendengarkan aspirasi orang, menghargai semua keluh kesah dari teman kita, dari orang lain, tidak melulu harus dijudge, dikritik buruk dan sebagainya. Gitu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Ada yang mau menambahkan kata-kata hari ini? Bagus? Tidak ada kata-kata? Iya, Sudah kata-kata lesu. Oh, sudah lama. Oke, baik. Kalau gitu pertemuan sudah habis. Saya akhiri terlebih dahulu. Sebelumnya silakan saran untuk memimpin doa lagi untuk pembelajaran hari ini. Siap, sudah. Doa mulai. Selesai.